kita datang kepada Tuhan. Selamat melayani buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Rehma yang bawa kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Yes. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima Amin. kasih atas kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Tuhan, di mana kami pada pagi hari ini ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami ingin beria-ria bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami Amin. tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Mari Amin. kuasai hati pikiran kami Bapa. Berikan kami terus Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita Bapa. Karena kami tahu segala sesuatu berasal dari Engkau Bapa. Kuasai kami semuanya yang ada di dalam Zoom ini Bapa. Di mana kami semakin hari semakin dekat, semakin eh, ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Tuhan Amin. Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum masuk Zoom Bapa. Mari Tuhan kau ketuk pintu hatinya Bapa, supaya mereka bisa bersama bersekutu dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan mendengarkan nanti sebagian firman-Mu, begitu juga kesaksian. Tuhan Yesus, ajar kami selalu supaya kami dapat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima Berkati kasih. itu juga Tuhan HP, begitu juga laptop yang akan kami pakai Bapa. Tuhan Amin. Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita waktu pagi hari ini menikmati hadirat-Nya. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Dia beri kita hati untuk rindu, menikmatinya. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Tuhan itu baik bagi setiap kita. Saya yakin kita semua anak-anak Tuhan yang pagi hari ini kembali menikmati hadirat-Nya karena merasakan bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana yang menyertai, bagaimana yang melindungi, dan bagaimana Tuhan itu selalu menopang hidup dan keluarga kita. Saya yakin itu Bapak Ibu. Dan ya saya bersyukur Bapak Ibu sampai saat ini bagaimana Tuhan yang memberi juga hati dan kerinduan itu bagi saya untuk selalu boleh taat dan setia menikmati Tuhan. Ya. Karena siapakah kita di dalam kehidupan ini seperti rumput-rumput, seperti bunga-bunga yang kembang merekah di pagi hari, sore hari kembali akan ya layu. Seperti itu juga kehidupan. Ketika kita kita dilahirkan jadi anak-anak dewasa dan kembali tua dan seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini sesuai dengan rancangan dan program Tuhan? Sebagaimana yang kita dengar di dalam firman-Nya bahwa Tuhan menginginkan kita sebagaimana rancangan awal untuk melakukan perbuatan baik. Ya, karena Tuhan sudah merancangkan kepada setiap kita supaya kita memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Nah, saya bersyukur sampai pagi hari ini, ya Tuhan memberikan sukacita itu terus bagi saya. Ya, sukacita damai sejahtera, karena sukacita itu yang paling utama dalam hidup kita. Ketika sukacita ada, ya pikiran tenang, maksudnya itu tidak ada hal-hal yang aneh, ya. Nah, sesuatu yang kadang membuat kita penyakit kah namanya,
Apakah namanya itu karena pikiran kita yang tidak benar? Ya, saya pun mengakui ya, di hadapan Tuhan segala apa yang saya lakukan selama dulu ya masa yang kehidupan apa yang lalu yang kadang yang membuat kita terjatuh ya, tapi Tuhan mengubahkan hati karena kita pun tidak ada manusia yang lepas dari dosa seperti wanita yang berzina yang dibawa oleh para orang Yahudi di hadapan Kristus. Dan Kristus berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lemparilah gadis ini, wanita ini. Tetapi mereka pergi meninggalkan wanita itu karena mereka merasa mereka juga adalah orang berdosa. Jadi kita ini, saya bersyukur ya ketika Tuhan mengubahkan ya setiap pola pikir, cara bersikap dan pola hidup Tuhan beri. Saya berusaha bisa berpola hidup ya, paling tidak kita harus berpola hidup sehat ya. Sebagai manusia kita butuh olahraga, butuh sukacita, butuh sosial semuanya. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita hidup sembarangan. Itu saya coba lihat apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Jadi keseharian saya Bapak Ibu ya seperti itu, kalau nggak main tenis, main bulu tangkis, itu rutin saya. Saya nikmati karena memang salah satu kebanggaan saya kepada Tuhan itu ketika Tuhan mengubahkan saya yang dulu saya seorang perokok berat ya. Dulu 25 tahun lalu gitu. Apa pokoknya seperti manusia biasanya lah yang mungkin Bapak dan Ibu lihat itu sebagai orang-orang di luar sana gitu. Tetapi saya bersyukur dan merasakan tuh Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Jadi kalau saya mendengar kata Yesus aja, I speak Jesus, saya kadang mengalir terus, kayak seperti hadirat Tuhan terus saya. Karena dengan nama Yesus itu adalah pemulihan. Nama Yesus itu kekuatan. Dan di dalam nama Yesus itu adalah kehidupan. Jadi mengubah. Ya. I speak Jesus, saya berkata Yesus. Jadi kita teriak dan kita berdoa saja di dalam nama Yesus itu semuanya uh, kuatkan. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya juga merasakan bahwa apa yang ada di dalam hidup saya itu karena ada roh Tuhan. Jadi kita banyak sekali, atau saya sendiri juga kadang merasa kalau ada pikiran-pikiran manusiawi itu langsung saya buang. Itu. Kadang-kadang ini iblis saya bilang, ini daging. Itu. Saya nggak mau. Sering sekali juga di dalam hal-hal kehidupan inilah ya. Tapi yang saya minta kepada Tuhan, berilah saya hati, berilah saya pikiran yang jelas, pikiran Tuhan, supaya saya layak gitu. Jadi luar biasa saya mendengar dan mengikuti semua perjalanan anak-anak Tuhan. Memang tidak ada yang biasa baik-baik saja, tidak ada Bapak Ibu. Lihat saja banyak di media sosial kita terbuka sekarang. Apakah mengikut Tuhan itu dengan hidup senang? Ternyata juga tidak. Ya, saya lihat tidak ada. Makanya saya, Bapak Ibu, saya juga nggak tahu hidup saya ini seperti apa. Saya kemarin pensiun 55 tahun. Perusahaan sebetulnya butuh saya juga. Udah kerja aja, saya kasih mobil kamu. Saya kasih kamu gaji sekian apa. Tapi karena saya ada
konsekuensinya saya harus meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, kadang-kadang sekali sebulan. Terus saya pikir apakah ini yang terpenting bagi hidup saya? Banyak teman juga ketika dilanjutin, maka hidupnya selesai. Saya nggak mau seperti mereka, saya mau menjadi berkat gitu kan. Iya. Jadi sungguh tuh saya hanya bilang sama Tuhan, ya Tuhan lah kalau sudah Tuhan kasih saya waktu sudah pensiun, berapalah apa yang itu yang jadi milik saya, biarlah saya jalani hidup saya boleh bersama dengan keluarga. Ya. Dan saya mau melayani di desa, di kampung, di mana Tuhan bawa nanti. Jadi seperti itu yang saya maknai ya. Saya lihat hamba-hamba Tuhan tuh hidup itu memang kesusahan, apalagi sudah menyatakan melayani Tuhan. Kita harus siap dengan segala konsekuensi. Kita siap dibenci, difitnah, kita bisa disisihkan. Saya melihat dan kita terbuka sekarang di medsos itu bagaimana mereka-mereka yang luar biasa itu. Yusuf Manubulu baru-baru ini terakhir beliau di penjara Bapak Ibu. Ya. Dia harus menerima konsekuensinya. Bagaimana juga anak-anak Tuhan semua, Stefanus, Saulus, Yohanes, Petrus, semua tidak ada yang berakhir dengan baik secara kedagingan, tetapi secara roh dia menyala-nyala. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita belajar dalam hidup ini. Saya belajar. Saya mencari isi hati dan pikiran Tuhan itu apa. Makanya setiap pemujian, saya sangat suka memuji Tuhan. Saya sangat menikmati Tuhan. Ketika saya sudah masuk hadirat Tuhan itu, maka hidup saya itu sepertinya sangat sukacita Bapak Ibu ya. Jadi saya senang ketika ini telah menjadi kebiasaan saya. Terima kasih saya kepada Bapak Surbakti yang mengubah hidup saya, mengubah pola hidup saya itu yang dulunya memang saya berontak. Ya, terus terang saja, saya berontak dengan kondisi saya uh, uh, karena saya secara kedagingan saya direpotkan, pas sampai diteleponin, diapain, itu. Saya berontak sebetulnya. Tetapi lama-lama diubah kan Bapak Ibu. Ini menjadi kebiasaan saya. Jadi saya bersyukur ya. Jadi hidup ini bukan kebetulan, Bapak Ibu. Percayalah. Hidup ini bukan kebetulan. Karena Tuhan itu lebih besar dari antara semuanya. Lebih besar dari pikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir, oh begini, kita merasa sudah paling hebat. Merasa paling ini. Tetapi ada Tuhan yang bertahta. Ketika kita sudah dudukkan, letakkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dia akan membuka semua selubung-selubung. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya merasakan. Saya bersyukur. Ya, kita banyak sekali menikmati Tuhan dalam ministry ini ketika kita membuka isi hati pikiran Tuhan, maka Tuhan bukakan yang benar. Jadi saya berterima kasih kesaksian saya sampai kehidupan saya hari ini. Kita hanya mengikut Tuhan saja dengan benar, bersyukur Bapak Ibu ya, biar nanti Tuhanlah yang memberikan apa semua kepada kita jalan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang semua kita ini saling menopang, saling membangkitkan satu dengan yang lain, yang kita tidak mengenal secara kedagingan. Ya, saya tidak mengenal Ibu Lydia Lalang, tapi saya mengenal hatinya. Saya mengenal kasih luar biasa. Saya tidak mengenal yang lain secara kedagingan. Kalau sebagian di Jakarta saya sudah lihat ya. Tapi ada yang lain yang belum saya kenal, tetapi di dalam kasih itu kita sangat akrab ya. Jadi mari kita ya setia di hadapan Tuhan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi. Ya, saat ini kami sudah di Lampung. Ya, mungkin 2-3 hari di sini. Baru nanti perjalanan pelan-pelan ke Medan, ya begitulah. Saya terima kasih bisa pensiun seperti ini Bapak Ibu.
ya menikmati kehidupan dengan Tuhan lah, ya bersyukur kita terus bersama dengan Tuhan. Doakan kami nanti semua dalam perjalanan lah, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, ya Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Tia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Makasih Pak Lamsar buat kesaksiannya, luar biasa ya. Ya betul, jadi momen-momen bersama keluarga itu bersama Tuhan lagi, wow itu luar biasa ya. Kita juga kemarin terhibur banget ya Bu Reh malam ya. Iya, Kata Bu. Bu Reh malam, kenapa langsung pindah? Kita cari teman itu susah, kata teman yang cocok itu susah, kok langsung pindah ini bagaimana ini, katanya di mobil ya. Nah, tapi itu tadi kita dengan yang lain, Bu Lydia Lalang, dengan Mister Raja, nggak kenal tuh, nggak pernah ketemu, tapi hatinya melekat ya. Nah itu karena ada Tuhan. Dan satu hal kita percaya, kita kan masih satu daerah. Saya bilang sama Bu Teh Malam, nanti kita sama-sama pulang ke Medan, kan dia juga masih ada hartanya di sana kan, di Tanah Karo sana. Ah, kita ketemu di sana reuni, saya bilang gitu kan. Nah, itu sesuatu gitu ya. Jadi luar biasa penyertaan Tuhan, tetap semangat, kita percaya dimanapun kita berada itu tadi, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan bisa sukacita. Orang mungkin melihat kita sepertinya uh, apa namanya, keadaan tidak baik, tapi sukacita yang daripada Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun, dan itu yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Nah itu luar biasanya ya. Baik, terima kasih Pak, semangat terus, sehat ya, lancar perjalanan, nanti tiap hari kita ketemu di lewat Zoom ya, puji Tuhan luar biasa. Baik, silakan Pak Surbakti, saya serahkan ke Pak Surbakti. Ya, terima kasih ya. Nah, hari ini kita bersyukur kita dengar kesaksian dari Pak Lamsar yang mengerti bagaimana pimpinan Tuhan ya. Jadi tidak mau hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Mari kita berdoa dulu buat firman Tuhan yang sebentar kita sharingkan bersama. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, saatnya kami mau sharingkan firman-Mu, kami belajar dari firman-Mu, sehingga kami hidup dalam firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu pernyataan dari seseorang. Itu adalah komunitas The Power of Love ini nilai jualnya ya makin meningkat. Jadi bukan biasa-biasa itu seseorang. Saya tanggapi itu betul. Tanah aja punya nilai jual, NJOP ya kan. Nah, komunitas The Power of Love ini pun punya nilai. Nilai jual artinya orang bisa mengenal komunitas ini bukan hanya skop kecil, tapi skop yang lebih luas. Pertama di Singapura, ya dalam komunitas Poima yang dilakukan oleh Aterpua, mereka udah tahu, udah mengerti tentang komunitas ini, udah tahu betul-betul. Makanya kalau The Power udah ingat kita punya komunitas. Nah, tapi bukan sebatas itu, tapi ingin lebih luas lagi. Nah, untuk ini sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua ya. Roma 12 ayat 1 dan ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi dikatakan ayat tamat tadi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti apakah itu sih tadi? Kita memang mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup. Nah, kembali pada kesaksian tadi. Pak Lamsar berani mengambil satu tindakan, walaupun ada hal-hal yang menggiurkan dari perusahaan, kalau dia melanjutkan pekerjaan itu, dapat mobil, gaji juga bertambah tentunya ya. Nah, tapi Pak Lamsar punya keputusan sendiri. Saya percaya dia sudah berdoa dan dapat bimbingan Tuhan. Nah, kalau secara daging, wah tentu ingin melanjutkan lagi pekerjaan itu, dapat mobil. Tapi Pak Lamsar belajar mempersembahkan tubuhnya. Artinya apa di sini? Yang menghambat kita menjadi pelaku firman Tuhan ada di areal tubuh kita, karena ada pikiran, ya ada keinginan, ada kemauan di situ. Nah, ini yang tempat kita harus menang. Karena ini areal peperangan. Nah, saudaraku, kembali kepada nilai jual tadi, di mana kita mau mengekspansi tentang the power of love ini, ya, kita sudah rencangan dan kita bicara beberapa orang, bahwa kita akan menyampaikan tentang kabar baik ini sampai ke Penang, saudara. Ke Penang. Saya sudah bicara ke ibu rumah alam, cobalah diurus paspornya lah, ya. Nah, masuk militer juga begitu, urus paspornya. Kalau Pak Lamsar sudah ada, ya. Jadi kita sama-sama bagaimana dalam tim komunitas The Power of Love ini, kita ekspansi merambah keluar ke negara jiran, negara tetangga kita. Nah, dan mereka juga sudah welcome kepada kita. Gitu. Sekalipun saya belum ketemu dengan orangnya, tapi secara Zoom, ya sudah sering komunikasi, baik WhatsApp juga sudah sering komunikasi, dan mereka sangat welcome kedatangan kita. Jadi kalau daging, udah sini aja lah, nggak usah lebih luas lagi lah. Ya sini aja sudah aman lah, sudah tentram lah, semua sudah cukup lah. Apalagi mau dipikirin. Tapi Tuhan mau. Tuhan punya kerinduan. Bahwa sepanjang kita hidup sekarang ini, kita ekspansi keluar. Menyampaikan kabar baik. Melalui kesaksian. Melalui tim The Power of Love ini, saudaraku. Karena kita rindu supaya kabar baik ini sampai ke berbagai tempat. Mulai dari negara jiran. Nah, karena mereka haus, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Rindu mendengar kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan kerjakan melalui kita. Jadi saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa dunia ini? Maka bilang jangan serupa. Dunia ini cenderung supaya pribadi yang menonjol. Dunia ini cenderung supaya keinginan-keinginan duniawi yang menonjol. Dunia berbicara tentang popularitas kepada berpusat diri sendiri. Tetapi kita dalam komunitas ini, Tuhan didik kita supaya fokus pemberitaan kita dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, fokusnya adalah Yesus. Seperti hamba Tuhan katakan kemarin, Yesus makin besar, aku makin kecil. Yesus makin bertambah, aku makin berkurang. Jadi ini adalah satu prinsip yang kita pegang dalam komunitas ini. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Nama Tuhan semakin dibesarkan. Dan terlihat bagaimana pemakaian Tuhan kepada kita secara pribadi demi pribadi. Dan kita bisa menampilkan bagaimana panggilan Tuhan secara khusus. Bukan umum ya, tapi secara khusus. Kenapa kata secara khusus di sini? Karena Tuhan inginkan bahwa kita menjadi pelayan Tuhan yang
luar biasa, bukan sekedar biasa-biasa, tapi plan Tuhan yang menampilkan bagaimana panggilan khusus itu akan mempunyai dampak yang besar bagi setiap orang. Kalau ada dokter umum, ada dokter khusus atau spesialis. Kita adalah orang-orang spesial yang Tuhan panggil untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini lewat wadah komunitas The Power of Love ini, saudaraku. Ada yang bertanya, ini siapa punya ini komunitas ini? Saya sering katakan Tuhan punya. Iya Pak, Tuhan punya. Tapi kan ada yang punya Pak. Ada. Iya, mungkin kalau Bapak tanya siapa memulai, ya saya salah satu pribadi juga ikut memulai. Tapi bukan satu-satunya Pak. Tapi sejak itu dalam hati saya ini adalah punya Tuhan. Jadi tidak ada penjualan diri untuk hal itu. Bahkan untuk ini eksis sampai sekarang ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan Tuhan katakan, janganlah kamu diserupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemberbudimu. Nah, kata pembaruan budi, yaitu pola kita berpikir, cara kita bercita-cita, cara kita berpikir keluar apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, dalam hal ini, kita meningkat serohani. Jadi, yang hari ini kita perlu sharingkan, Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Mungkin kita bisa dapatkan hal yang baru lagi, lebih daripada apa yang saya jelaskan hari ini. Ya, ini menjadi berkat bagi kita, saling memberkati, saling menguatkan, saling membangun lewat Roma 12 ayat 1 dan 2-nya. Jadi, saya akan tanyakan kepada kita nanti, ketika membaca ayat ini, Tuhan berbicara apa lewat kita, dan bagaimana aplikasi hidup kita sehari-hari melalui ayat Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan untuk ini saya berikan waktu nanti pertama kepada Ibu Tiar, kedua Ibu Ramalam, yang ketiga Bapak Banuara, ya. Nah ini dan tiga dulu ya. Nanti baru kalau masih ada waktu kita kita bisa juga keluar pada yang lain-lain yang belum bagian. Ya, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Tiar dulu dari, ya, silakan Ibu Tiar. Ya, baik. Buka kameranya kalau bisa. Takutnya suaranya ini putus-putus enggak? Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya diberkati pagi hari ini ya dengan firman Tuhan tadi yang kita dengar. Saya bacakan mungkin sekali lagi. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Wow, ini luar biasa ya. Tapi memang untuk bisa mengerti, saya mungkin kesaksian saja. Jadi dalam perjalanan hidup saya, setelah ditinggal suami, saya hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak punya gaji pensiun, ya. Jadi hidup karena kemurahan Tuhan. Itu. Anak semua masih 3 ya. Satu udah kakak sudah tamat. Kemudian udah bekerja, tapi masih 3 lagi masih dalam pendidikan. Tapi karena tuntunan Tuhan, kami bisa menjalani ya hikmat Tuhan. Nah, namun setelah di perjalanan juga tidak semulus apa yang saya harapkan. Tadinya kita buka usaha, berjalan usaha. Nah, rupanya di terakhir-terakhir ini kena COVID ya.
Dan semua berdampak, termasuk kami. Usaha kami itu langsung 50% turun. Bahkan bukan hanya 50%, 75% pendapatan turun. Ya, itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya tanya, Tuhan, apakah ini masih dalam rencana Tuhan? Itu pertanyaan saya sama Tuhan. Ya. Kemudian saya juga sharingkan sama anak-anak. Ya, karena kami di rumah sharing, ini bagaimana kita usaha, terus nanti kita mau hidup bagaimana. Tapi memang anak-anak sudah bekerja, sudah ada tamat, ya. Nah, SMA, dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, anak-anak juga mendapatkan kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Mereka selalu orang yang menawarkan bekerja. Dan saya merasakan itu karena kemurahan Tuhan. Ya, anak saya yang nomor 3 itu, dia SMK, kecantikan. Kemudian dia mencoba bekerja sesuai dengan bidangnya. Ternyata di sana dia bilang banyak dunia kelam. Saya nggak mau gitu. Dan gajinya nggak banyak. Akhirnya dia tinggalkan, dia putuskan, saya tidak mau karena kalau jadi pekerja, tapi kalau jadi pengusahanya saya mau. Dan kemudian karena kemurahan Tuhan, kakak kelasnya panggil dia di sebuah perusahaan. Dek, kamu datang melamar sini kerja. Kakak lagi butuh orang gitu. Itu saya pikir kemurahan Tuhan. Nah, tapi ada di sisi lain tadi yang saya lihat kan. Di samping kemurahan Tuhan itu, kenapa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini usaha sudah sampai drop begini, ini masih dalam kendali Tuhan nggak sih? Pada saat itu kalau secara dunia saya pikir saya sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi ketika saya seringkan sama anak-anak, anak-anak memberikan saya kekuatan. Terus mereka bilang begini, dan saya percaya itu dalam tuntunan Tuhan. Mereka bisa memberikan solusi. Mereka tahu saya sudah galau, saya sudah panik. Saya bilang bagaimana nanti ke depannya. Nah akhirnya saya mendengarkan jawaban yang luar biasa dan saya percaya itu dari Tuhan. Katanya begini, Mama, nggak usah Mama terlalu pusing memikirkan bagaimana usaha ini. Atau bagaimana usaha ini tetap berjalan seperti dulu, eksis. Penghasilan sekian, bla bla bla. Nah, kalau Mama tanyakan, kami habis ibadah itu ya, tentunya habis mesbah, saya sharingkan. Dia bilang, kalau masalah Mama tanya, Tuhan di mana? Tuhan punya rencana yang baik untuk Mama, tenang aja Mama. Kami toh udah tamat sekolah, kami sudah bisa juga, ya istilahnya cari makan buat kami sudah bisa. Nah tinggal waktu itu yang kecil ya, Yusuf. Nah bahkan ini keluar dari kata-kata mereka gini, Tuhan juga tidak mau biarkan Mama terus kerja keras. Masa tiap hari Mama harus ngangkat-ngangkat galon, harus ini ke rumah orang, Tuhan nggak mau. Tuhan mau bawa Mama lebih lagi dengan rencana Tuhan. Jadi kalaupun jujur Bapak Ibu, jadi kami dropnya itu kan ketika karyawan kami keluar, mereka buka sendiri. Langganan pasti dibawa kan, semua ke bawah. Jadi ada 3 orang itu berturut-turut karyawan kami keluar dan buka sendiri. Gitu ya. 2 lah yang buka sendiri, 1 orang dia kerja sama orang lain. Tapi langganan ke bawah semua. Kan gitu kan. Bahkan nih ada di sini satu RT ini, satu gang kami ini, dia buka usaha. Gitu kan. Udah tahu kami satu RT, tapi dia buka usaha di satu RT. Kan gitu kan. Nah itu luar biasanya. Nah tapi tadi lewat jawaban anak-anak itu, saya tenang. Dalam hati saya ngerti. Ya juga kali ya. Tapi waktu itu masih saya bilang kali. Kali itu artinya masih ragu. Apa iya juga kali ya. Tuhan nggak mau kalau saya terus-terus kerja begini. Nah, tapi saya masih berdoa, saya tanyakan lagi Tuhan. Tuhan apakah benar? Kasih saya keputusan. Ketika kami, dan sekarang sudah kami tutup usaha itu. Jujur. Dan anak-anak sudah nggak boleh. Enggak, udah. Mama
Ya, ketika Yusuf tamat, mereka putuskan, Mama terserah, tapi kami sudah putuskan, kami sudah sepakat, Mama nggak lagi kerjakan itu, kita tutup. Karena tidak sesuai lagi pemasukan dengan pengeluaran, karena kan kita biaya itu listrik gede dan segala macamnya. Nah, jadi kita putuskan ditutup saja. Nah, tapi belum kami jual. Dia bilang nanti kita jual atau kita pindahkan ke tempat lain, karena kalau di sini kan sudah nggak jalan gitu ya. Nah, nanti kita cari. Ini lagi minta hikmat Tuhan gitu. Nah, yang saya hubungkan dengan firman Tuhan sekarang, bahwa Allah itu punya rencana yang baik ya. Firman Tuhan kemarin itu dahsyat banget. Dan hari ini di situ dikatakan kamu membedakan mana yang baik, mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Nah, saya mendapatkan pengertian itu lewat anak-anak saya. Dan mereka katakan Tuhan tidak mau Mama terus kerja keras banting tulang. Tidak. Katanya ketika kami sudah bisa sekolah, kami sudah bisa bekerja, diterima orang, itu tandanya Tuhan punya rencana baik untuk Mama. Dan jujur Bapak Ibu, itu kebanggaan saya buat mereka, dan itu dari Tuhan. Mereka tidak mengizinkan saya untuk bekerja lagi. Mereka bilang, sudah cukup Mama berjuang buat kami selama ini. Ditinggal Bapak. Kami mau Mama hanya hidup dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Itu membuat saya nangis. Saya pikir kalau bukan karena Tuhan, mereka juga tidak akan bicara seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini luar biasa buat saya. Ya. Menguatkan saya. Dan itu ya saya terus berdoa buat anak-anak saya. Semoga mereka diberkati Tuhan. Lancar pekerjaannya, lancar kuliahnya. Dan tetap takut Tuhan dan juga sayang, hormat sama keluarga. Itu harapan saya, Bapak Ibu. Itu kesaksian saya pagi hari ini. Jadi pengertian saya, kita berbeda. Orang mungkin melihat kami sudah bangkrut ya, tapi sukacita kami luar biasa. Karena ada Tuhan di sana. Dan seperti kata anak saya, itu dalam rencananya Tuhan. Tuhan tidak mau lagi Mama banting-banting tulang terus. Cukup. Kami sudah ada anak-anak, kami sudah bisa makan, kami sudah bisa cari makan. Bapak Ibu, ya maaf saya agak mewek pagi hari ini, tapi semuanya itu karena anugerahnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau tadi keluarga menginginkan Ibu Tia jangan kerja keras, dan Tuhan mau Ibu Tia kerja smart, yaitu ambil bagian dalam proyeknya Tuhan ya. Tuhan punya proyek. Luar biasa proyek Tuhan ini kan. Nah, Tuhan mau seperti itu ya. Jadi kalau kerja smart ini kan bukan mengandalkan tenaga, tapi bagaimana Roh Kudus yang memimpin kepada kehidupan yang lebih maju lagi. Nah, sekarang selanjut dengan Ibu Rahmalam ya. Rahmalam, silakan Ibu Rahmalam. Ya, masih mati mic-nya itu belum buka. Ya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur ya di pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya terus terang aja ya, saya dulu ya terus terang aja bersama dengan suami, kami semuanya anak-anak melayani Tuhan. Tapi saya terus terang aja tidak sepenuh hati. Karena apa? Saya selalu ingin berdagang gitu ya. Saya selalu ingin berdagang ya ke gereja saya udah itu langsung saya pulang. Kadang-kadang belum selesai karena pikir saya ini dagangan saya ini begini pokoknya ada aja. Sampai-sampai suami saya bilang, emang pemberianku kurang? Ya bukannya masalah pemberian, tapi tanggung jawab saya bilang. Tanggung jawab apa? Belum selesai pulang, belum ini pulang. Doa malam nggak mau katanya. Terus saya berpikir ya supaya dia nggak marah, ya saya terus terang aja datang gitu. Tapi nggak sepenuh hati lah, nggak mempersembahkan tubuh sepenuh hati dengan maksudnya nggak mempersembahkan tubuh sepenuh hati kepada Tuhan gitu ya. Saya ya supaya suami nggak marah aja gitu.
Nah, tapi puji nama Tuhan ya, suami saya dulu nggak pernah jemu-jemunya untuk menasehati saya supaya banyak baca firman. Kalaupun seandainya orang bicara dengerin, jangan sibuk dengan hal-hal pekerjaan terus. Anak lah, nyuci lah, masak lah, dagangan. Itulah yang selalu suami saya katakan. Tapi ya, saya terus terang nggak terlalu sepenuh hati apa yang dia ucapkan gitu, nggak sepenuh hati saya dengerin gitu supaya nggak berantem aja. Oh iya 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 gitu. Tapi begitu suami saya sudah nggak ada, baru saya tahu memang benar-benar apa yang diucapkan suami saya. Memang kamu harus benar-benar sepenuhnya berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Baru saya tahu setelah banyak saya mengalami masalah gitu ya. Terus pada saat itu apa yang harus saya lakukan gitu ya? Saya hanya berdiam diri. Tapi pikiran saya, bagaimana saya bisa berdiam diri? Sedangkan Tuhan bilang, serahkanlah dirimu atau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi sesudah suami saya meninggal, baru saya tahu bahwa memang harus kita benar-benar menyerahkan hidup kita, menyerahkan tubuh kita kepada Kristus. Karena tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dia membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terkadang kita tidak mengerti hal itu. Sesudah meninggal suami saya, baru saya tahu bahwa benar apa yang dikatakan suami saya, pikiran saya ya. Tapi mulai dari situ kata anak-anak, udah lama nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah pikirkan lagi dagangan apa. Kami semuanya kan sudah selesai kuliah, mau ngapain lagi? Emang mama bisa bawa itu harta mati gitu. Coba kayak bapak nih, dia udah beli mobil, beli rumah, beli ini, beli ini. Ternyata dia pulang. Apa yang dia bawa? Nggak ada apa-apa, hanya baju doang katanya. Iya ya, pikiran saya. Mulai dari situ saya sakit ya. Saya sakit itu, saya nggak tahu ya, entah sakit apa gitu. Sakitnya saya sering pusing, lemas, entah apalah macam-macam penyakit saya gitu ya. Tapi pada saat itu, ya mungkin Tuhan berbicara kepada saya ya, tapi saya nggak mengerti pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, apakah yang terjadi? Saya bilang, kalau memang Tuhan menginginkan saya lebih hari lebih dekat kepadamu, memang itu seharusnya. Tapi kadang banyak aku tidak mengerti. Karena apa? Aku selalu mengandalkan kepintaranku, mengandalkan kepandaianku, mengandalkan pokoknya semuanya. Sehingga di gereja selalu ibu-ibu bilang cuek, jutek. Bukannya apa-apa ya. Karena pikiran saya kalau hal-hal yang nggak saya suka, nggak masuk akal, saya nggak mau bergabung dengan mereka gitu. Itu pekerjaan yang sia-sia bagi saya dulu. Tapi sekarang ya saya sudah berubah. Saya banyak mendengarkan orang, banyak berkomunikasi dengan orang. Saya mengerti bahwa firman Tuhan itu baik dan luar biasa. Saya harus membagikan kesaksian saya kepada orang lain supaya orang lain bisa menjadi berkat. eh, Maksud saya bisa menjadi berkat buat orang-orang lain juga gitu. Itu yang memang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan bilang persembahkan tubuhmu supaya ya kita memang benar-benar setia dan taat patuh kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu saya sakit ya. Saya sakit, saya udah berobat berapa kali gitu. Tapi kayaknya duit doang yang banyak. Saya berpikir gitu ya. Saya sakit ini sudah 2 juta. 1 juta. Coba kalau saya belikan Indomie ini berapa kardus ini pikiran saya ya. Jadi saya ngapain mikirnya enggak gitu ya. Ngapain saya mikirin warung lagi, mikirin harta lagi, mikirin ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Akhirnya sekarang saya sudah banyak menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya buat mesbah doa saya banyak berdoa bersekutu dengan Tuhan dan setiap ke gereja apapun yang ada saya ikuti. Jadi puji nama Tuhan, memang itu yang Tuhan inginkan supaya kita bisa berbuah. Jangan firman Tuhan itu pada diri kita sendiri aja, karena
Ya terus terang aja banyak saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan, banyak membutuhkan, ya ibarat kata mereka banyak kesaksian-kesaksian yang memang dalam hatinya nggak bisa dia selesaikan, tapi dengan cara kita bisa tersenyum dengan mereka, bisa kita membawa mereka ke arah yang benar, kita mendoakan. Memang itu yang Tuhan inginkan memang. Ya itu aja. Terima kasih atas kesaksian saya. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, Amin, amin. amin. Puji Tuhan. Ya, tentu nanti saya akan berikan closing statement bagaimana juga Tuhan memimpin kehidupan saya. Tapi sebelumnya saya serahkan juga kepada Pak Banuara. Ya, kita dengar Banuara ini juga pekerjaan yang unik yang dikerjakan, tapi yang kita belajar dari Roma 12 tadi, ayat 1-2. Nah, bagaimana aplikasi dalam hidup. Nah, silakan Pak Banuara untuk menyampaikan sesuatu. Silakan buka mic-nya, Pak. Baik, kedengaran ya Pak? Ya, dengar, ya, ya. Terima kasih, selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan memang saya lebih rasakan ketika Tuhan mengizinkan saya buta. Waktu itu saya mengalami kebutaan semester 4 di satu perguruan tinggi di Bogor. Jadi memang kala itu hidup itu saya rasakan sudah nggak berarti. Di mana saya bisa melakukan berbagai aktivitas itu sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Tapi saat itu tidak bisa lagi saya lakukan. Bahkan mungkin banyak kenyamanan hidup yang hilang begitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika datangnya si COVID ini, itu juga sangat berdampak, sangat terasa untuk kehidupan kami sebagai tunanetra yang khususnya berprofesi sebagai pemijat. Sebenarnya sih hampir semua profesi ya. Itu tunanetra pemusik pun nggak bisa lagi main musik karena nggak ada event-event yang ini ya, kan PPKM begitu. Jadi tentunya panik ya. Tentunya terus bertanya-tanya sama Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Sudah sekian bulan. Oh ini kapan selesai? Apalagi mungkin kita masih ingat banyak prediksi orang-orang bahwa ini tidak akan selesai dalam waktu sekian tahun gitu. Ya untuk bersandar pada kuasa Tuhan, terus mengingat firman Tuhan, tentunya ada proses begitu, Bapak Ibu. Jadi saya kembali diingatkan oleh Tuhan, dia bilang gini, Banu, kok kamu mesti khawatir dengan COVID ini sekarang, katanya. Iyalah Tuhan, bagaimana saya biasa pijit, serba salah. Orang berani datang pijit pun, sayanya ada rasa gentar. Tapi ketika kebutuhan mendesak, keberanian itu muncul, tapi orang nggak ada yang mijet. Nggak ada yang mijet ya Bapak Ibu. Kebayang seperti apa. Nah, Tuhan bilang, sebenarnya kamu sudah kena COVID duluan. Bagaimana? Ya ketika kamu bisa beraktivitas sendiri, lalu jadi buta, ya itu udah COVID yang pertama gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Bahkan Bapak Ibu, waktu itu tantangan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Papa dan Mama saya memasuki proses perceraian. Jadi singkat cerita, Papa Mama saya itu pernah bercerai 8 tahun. Bercerai beneran, dalam arti secara hukum mereka bercerai. Kalau orang itu bilang berpengadilan ya,
Dan secara adat mereka juga bercerai. Hanya secara gereja lah nggak bisa gitu ya, sampai akhirnya papa saya pindah gereja. Iya ya Tuhan, tapi kamu ingat sampai akhirnya kamu bisa mijet, akhirnya kamu bisa memenuhi kebutuhan, bahkan kamu bisa aku kasih jodoh. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan minta kalau bisa Tuhan biarlah teman hidup yang daripadamu bisa melengkapi kekuranganku ini, terbatasanku ini. Karena tidak sedikit juga teman-teman tunanetra menikah dengan tunanetra. Ajaib Tuhan, luar biasa gitu. Dia utus, dia kirim apa yang saya doakan. Jadi apa yang mesti kamu khawatirkan Banu dengan COVID ini? Kamu bangkit, kamu jadi berkat katanya. Mungkin Bapak Ibu, ya bisa dibilang saya jadi pengemis untuk teman-teman. Karena ya saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada di tengah-tengah keluarga yang secara sosial atau sosial ekonomi masih banyak bersyukur lah dibanding teman-teman saya. Kalau saya lihat kiri kanan, mereka ada dari keluarga yang ya secara strata ekonomi, pendidikan juga itu di bawah, dalam artian ya maaf saya bukan apa, mereka begitu. Ada yang kakak beradik 2 orang, 3 orang tunanetra begitu. Nah, bahkan ya tadi jauh dari keluarga mereka harus merantau karena di kampung. Puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya itu membangkitkan saya untuk mau jadi berkat. Gitu. Ya Tuhan, tapi saya harus jual ini, harus jual itu. Loh, syukuri kamu masih ada yang mau kamu jual. Dia apa yang mau dia jual? Iya ya. Jadi betul Bapak Ibu, COVID ini juga menyusahkan, tapi COVID ini juga membangkitkan lagi rohani, membangkitkan lagi iman percaya kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan saya singkat aja prosesnya, walaupun tidak mudah, nanti kesempatan lain saya bersaksi, papa saya itu akhirnya kembali bersatu sama mama saya. Puji Tuhan saya menikah pun saya tidak menikah maksudnya dari pembiayaan papa saya, tapi Tuhan kirim, Tuhan utus orang lain menjadi saluran berkatnya. Jadi bersyukur kalau saya nanti suatu saat kesaksian Bapak Ibu, 20 tahun saya melihat, 20 tahun ya, 21 tahun, dan saat ini saya umur 49, 48 saya buta. Kalau diceritakan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti, bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, bahkan tidak pernah dia biarkan jatuh tergeletak. Itu banyak saya terima ketika saya buta. Maka itu saya tidak berani katakan kepada Tuhan bahwa kebutaan saya adalah kutuk. Tapi kebutaan saya justru menjadi berkat. Buat saya pun jadi berkat, saya jadi lebih mengenal lagi bagaimana kasih Tuhan itu ajaib, bagaimana saya juga Tuhan pakai menjadi berkat buat teman-teman saya. Sampai suatu saat teman-teman itu pernah ngomong, untung juga si Banu ini buta ya, jadi bisa kita kumpul katanya. Itu juga saya terima perkataan itu dari teman-teman. Ya, mungkin itu sedikit kesaksian hidup bagaimana Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita, dan indah, banyak hiburan, banyak kekuatan saya dapat dari kebenaran firman-Nya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Banu, kesaksiannya hari ini luar biasa. Ya, karena apa yang saya sampaikan berasal dari hati ya.
berhati luar biasa, karena Tuhan mau memang kesampaian itu dari hati kita, apa yang di dalam terpancar keluar. Jadi tidak hanya kata-kata manis, tapi bagaimana pengalaman hidup kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Nah, salah satu saya bersyukur ya, setiap kejadian itu Tuhan berikan saya nilai-nilai positif. Ketika ada COVID, Tuhan berikan saya nilai-nilai positif, dampak positif dari COVID itu. Salah satu dampak positifnya, saya bisa membangun komunitas dengan orang luar negeri. Ya, saya bisa ikut Zoom, bisa berkomunikasi, ya, lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah, jadi dengan cara demikian, saudaraku, salah satu kemarin juga saya ke Singapura itu, ya ketika saya sudah membangun komunikasi dengan WhatsApp, dengan Zoom dan sebagainya, sehingga ada undangan untuk boleh hadir di Singapura. Itulah salah satu dampak positif. Yang kedua, saya ceritakan kepada banyak orang bahwa hidup saya ini yaitu hidup oleh Tuhan. Dan saya belajar bukan untuk Tuhan memenuhi kebutuhan saya, tapi saya belajar untuk apa rencana Tuhan ke depan. Jadi tujuan hidup itu selaras dengan tujuan Tuhan. Itu yang menjadi doa saya.